Shalom Christ-like people. Di dalam rangka perayaan bulan gereja, hari ini kita akan bersama menyimak pembacaan naskah buku karya Andar Ismail, Selamat Bergereja, pada bab 26 dengan judul Gereja yang Membaca dan Menulis. Selamat menyimak dan merenungkan. Kantin di gereja itu penuh dengan pembeli. Tiap hari Minggu, orang antre untuk membeli kroket, pastel, bacang, dan rupa-rupa kue. Di gereja itu pun ada toko buku, tetapi hampir tidak ada orang yang masuk ke situ. Sungguh mencolok perbedaannya. Kantin yang menjual kue begitu laku, sedangkan toko buku itu begitu sepi. Minat baca umat gereja masih rendah. Bagaimana halnya dengan minat baca para pendeta? Pernah Eka Dharma Putra dan saya melakukan survei di antara para pendeta di Jakarta. Pokok survei adalah apakah para pendeta ini sudah membaca buku tafsiran tulisan seorang pakar biblika terbitan BPK Gunung Mulia. Buku itu sudah 2 tahun tersedia, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu mahal. Ternyata kebanyakan pendeta tidak tahu menau tentang buku itu. Sebagian kecil pendeta tahu, namun belum membeli. Sebagian kecil lagi sudah membeli, namun belum membacanya. Ternyata jumlah pendeta yang sudah membaca buku itu hanya sedikit sekali. Fakta berbicara, minat baca pendeta pun masih rendah. Baik di kalangan gereja maupun masyarakat umum, minat baca sangat rendah. Jika minat baca rendah, maka kemampuan memahami isi buku juga rendah. Sebuah survei internasional menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat kedua dari bawah dalam hal kemampuan memahami isi buku. Bagaimana gereja dan masyarakat bisa maju jika minat baca begitu rendah? Mana mungkin orang punya budaya tulis kalau budaya baca saja belum ada? Pada akhir tahun 1960-an, ketika Eka, yang dimaksud pendeta Eka Dharma Putra, almarhum, ketika Eka baru menjadi pendeta di Jatinegara dan saya, yang dimaksud adalah pendeta Andar Ismail, di Samanhudi, tiap Senin kami berdua bertemu untuk melatih diri membaca dan menulis. Kami sengaja memilih buku teologi yang sulit. Lalu kami saling uji apakah betul sudah mengerti isinya. Konsep-konsep teologis yang berat dan susah dalam buku itu kami ubah menjadi konsep yang ringan dan mudah. Tujuannya adalah agar kemudian kami menghasilkan tulisan yang bisa menumbuhkan dan mendewasakan iman umat. Umat dan pendeta perlu membaca buku yang bermutu supaya penghayatan iman tidak kerdil dan supaya wawasan iman tidak sempit. Tujuan berikutnya adalah mendorong para pendeta untuk meningkatkan kualitas ilmu tafsir atau hermeneutik mereka. Mengapa mutu khotbah rendah? Karena khotbah itu kurang dipersiapkan. Mengapa kurang dipersiapkan? Karena pendeta kurang membaca buku tafsir dan kurang melakukan eksegese. Mengapa? Karena pendeta itu tidak menulis khotbahnya secara lengkap. Bagaimana mungkin kita melakukan eksegese atas sebuah perikop berdasarkan hermeneutik yang berbobot jika kita tidak membaca buku-buku dan tidak menulis kata demi kata untuk naskah khotbah? Berkhotbah adalah memberitakan kebenaran firman Allah secara cermat dan tepat. Syarat menulis khotbah adalah kecermatan dan ketepatan. Rasul Timotius dipesankan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Dituliskan dalam 2 Timotius 2 ayat ke-15.
Dalam Alkitab bahasa aslinya, yang ditekankan bukanlah berterus terang, melainkan cermat dan tepat. Istilah bahasa aslinya adalah orthotomounta, artinya membelah secara tepat. Kata itu merupakan metafora tentang tukang batu yang membelah batu sedemikian rupa sehingga belahan itu bisa dipasang pada celah bangunan secara pas. Ayat itu berbunyi, orthomounta ton logon tes aletheas, atau di dalam terjemahan harafiahnya, membelah secara tepat sabda kebenaran. Menulis khotbah bukan hanya merangkai kata, melainkan menalarkan konsep secara cermat dan tepat. Untuk itu dibutuhkan kemauan membaca dan kemauan menulis. Eka Dharmaputra dan saya berbeda dalam banyak hal, namun kami sama dalam hal mau membaca dan mau menulis. Franz Collins, pakar teologi Katolik, menulis penilaian tentang Eka dan saya sebagai berikut. Ada beberapa persamaan mendasar antara Andar dan Eka. Misalnya, sama-sama hermeneutik historis kritis, mazhab neo-ortodoksi, sayap liberal, filsafat eksistensial dan eklesiologi egaliter atau laikal. Tapi, perbedaan antara kedua pengarang itu juga ada. Antropologi teologis Andar adalah insan emosi dan lemah. Menurut Eka, insan rasio dan gagah. Menurut Andar, relasi sosial mikro, Eka relasi sosial makro. Andar kontemplatif monastik mistik, Eka reflektif politik. Andar mengarah ke pedagogi dan psikologi, Eka ke sosiologi. Andar bernarasi, Eka berorasi. Ben Abednego, seorang penulis buku-buku untuk perhimpunan sekolah-sekolah teologi di Indonesia atau Persetia, menulis, meskipun buku Eka dan Andar berbentuk serpihan-serpihan teologi yang kecil, namun substansinya adalah sebuah bangunan teologi yang besar, yakni teologi reform yang akomodatif terhadap berbagai warna teologi lain sambil tetap berjati diri. Merupakan warisan bagi gereja bahwa Eka dan Andar membukukan pergumulan iman mereka. Sejak abad permulaan, gereja memang dijuluki umat berbuku. Ketika itu budaya yang dianggap luhur adalah budaya baca dan tulis. Budaya tonton dianggap duniawi sehingga pernah menjadi tabu. Budaya dengar dan budaya bicara tentu ada. Namun yang dominan di gereja pada zaman itu adalah budaya baca dan budaya tulis. Pada zaman itu pun gereja bukan disebut rumah ibadah, melainkan rumah belajar. Sebagai kelanjutan tradisi sinagoge agama Yahudi. Arti harafiah sinagoge adalah belajar bersama-sama. Terjemahan yang tepat untuk sinagoge di Matius 13 ayat 54, Markus 1 ayat 39, dan di banyak ayat lain bukanlah rumah ibadah, melainkan rumah belajar. Memang itulah salah satu hakikat gereja sejak zaman para rasul. Hakikat gereja adalah komunitas yang belajar dan mengajar. Gereja adalah komunitas yang membaca dan menulis. Saudara dikasih Tuhan, tulisan Pak Andar hari ini menarik sekali. Ini menjadi tantangan bagi kita, terutama ketika gereja sekarang ini hidup di tengah geliat media sosial yang begitu luar biasa. Kadang kita sudah merasa memahami keseluruhan isi khotbah hanya dengan menyaksikan cuplikan khotbah selama 30 detik sampai 1 menit. Dan terkadang saudara kita sudah merasa memahami seluruh isi Alkitab ketika kita hanya menyaksikan tayangan-tayangan singkat 5-10 menit di YouTube, di Instagram, dan di platform media sosial yang lain. Tetapi Pak Andar mengingatkan kepada kita bahwa gereja yang bertumbuh adalah gereja yang punya budaya untuk belajar, budaya membaca, dan budaya untuk menulis. Saudara, maukah kita belajar untuk memulainya dari komunitas kita, dari diri kita sendiri? Kita bukan hanya melihat tayangan-tayangan singkat dan merasa sudah tahu seluruhnya. Tetapi mari kita mulai dengan menumbuhkan minat baca. Hal-hal yang kelihatan kecil dan sederhana, tetapi tanpa kita sadari sedang membangun gereja
menjadi lebih berdaya guna untuk mengambil bagian di dalam melaksanakan misi Allah di tengah dunia ini. Saudaraku, selamat bergereja, selamat merenungkan. Salam.